Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ikhlas Abbas. Pada pertemuan kali ini saya diberikan tugas oleh Ibu Dr. Feni Ayumonia, Magister Pendidikan, untuk membuat video pembelajaran pada mata kuliah Desain Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Digital. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang konsep tawadu, taat, qanaah, dan sabar di dalam Islam. Kita akan masuk pada materi pertama, yakni tawadu. Tawadu, rendah hati atau tidak sombong. Tawadu adalah ketundukan kepada kebenaran dan menerimanya dari siapapun datangnya, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka. Lawan dari sifat tawadu adalah takabur atau sombong. Sifat takabur adalah sifat yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana hadis Nabi dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sombong adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Artinya, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat ke-215. Contoh perilaku tawadu Nabi Muhammad SAW. Sifat rendah hati membawa orang ke tingkat yang terhormat dan dihargai dalam masyarakat. Orang akan terhormat ketika ia mau menghormati orang lain. Sementara itu, sifat sombong dapat membuat orang menjauh dan membenci. Rendah hati merupakan sifat Nabi, Rasul, sahabat Nabi, dan orang-orang yang saleh. Salah satu bentuk ketawaduan Rasulullah adalah beliau tidak suka dipuji dan disanjung secara berlebihan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, janganlah kamu sanjung aku secara berlebihan, sebagaimana kaum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam alaihissalam secara berlebihan. Aku hanyalah seorang hamba Allah, maka panggillah aku dengan sebutan hamba Allah dan Rasul-Nya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni taat. Taat bisa diartikan dengan patuh. Dengan kata lain, upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Taatan seorang hamba kepada Allah sangat bergantung kepada keimanannya. Semakin kuat imannya, semakin kuat ia taat kepada Allah. 3 makna taat kepada Allah. Yang pertama, taat bermakna patuh. Taat bermakna patuh, mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contohnya, sholat, puasa, menunaikan zakat. Sementara itu yang dilarang oleh Allah seperti minuman khamar, minuman yang memabukkan, meninggalkan sholat fardu, berjudi, dan mengambil hak orang lain. Selanjutnya, taat bermakna penurut, yakni menuruti semua aturan yang bersumber dari ajaran Islam. Contohnya yang tercantum dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 yang menerangkan jika kita hendak melaksanakan sholat, maka diwajibkan untuk berwudu atau bertayamum terlebih dahulu. Selanjutnya, taat bermakna tunduk, yakni terhadap qada, tunduk terhadap qada dan qadar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tunduk bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan manusia hanya boleh tunduk dan beribadah hanya kepada Allah saja. Selanjutnya, contoh taat kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan ikhlas dalam hati, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan ibadah haji, berbuat baik kepada kedua orang tua, menjaga sopan santun, jujur, sabar, selalu berkalimah yang baik, kalimah thayyibah, dan selalu berbuat dan beramal soleh. Inilah contoh taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh meneladani sikap taat. Ahmad, siswa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kedua orang tuanya. Dia rajin sholat fardu dan sholat sunnah. Dia selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Dia selalu patuh dan suka membantu orang tua. Dia tidak pernah membangkang perintah orang tua. Semua yang diperbuatnya sebagai cermin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perilaku taat dalam kehidupan sehari-hari.
Ketaatan terhadap Allah, Rasul, ulil amri merupakan hal yang baik dan amal ibadah kita. Ketaatan kepada Allah tidak hanya asal taat saja. Dalam pelaksanaannya, ketaatan kepada Allah harus sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa alasan apapun. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad SAW mempunyai tugas menyampaikan amanah kepada umat manusia tanpa memandang status, jabatan, suku, dan sebagainya. Oleh karena itu, bagi setiap muslim yang taat kepada Allah harus melengkapinya dengan mentaati segala perintah Rasulullah sebagai utusannya. Kita masuk ke materi selanjutnya, yakni tentang qanaah. Qanaah, semasa hidupnya Rasulullah selalu memberi contoh secara langsung dalam menerapkan akhlakul karimah, yakni akhlak mulia. Di antara akhlak mulia tersebut terdapat sikap qanaah. Qanaah artinya cukup. Nah, menurut istilah, qanaah berarti merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasaan atau kekurangan. Qanaah bukan berarti hidup bermalas-malasan atau tidak mau berusaha untuk meninggalkan kesejahteraan hidup. Akan tetapi, qanaah itu sifat sederhana dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Kekayaan dan kemiskinan bukan diukur dari banyaknya sedikitnya hartanya, tetapi terletak pada kelapangan hati untuk selalu sabar dan mensyukuri segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Contoh sifat qanaah, Nabi Muhammad telah memberikan nasihat kepada Hakim bin Hizam sebagaimana terungkap dalam riwayat berikut. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anha, Rasul berkata, "Saya pernah meminta kepada Rasulullah dan beliau pun memberi kepadaku. Lalu saya meminta lagi kepadanya dan beliau pun tetap memberi. Kemudian beliau bersabda, 'Hai Hakim, harta ini memang indah dan manis. Maka siapa yang mengambilnya dengan hati yang lapang, pasti diberi berkat baginya. Sebaliknya, siapa yang mengambilnya dengan hati yang rakus, pasti tidak berkat baginya. Bagaikan orang yang makan yang tak pernah kunjung kenyang, dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.' Berkata Hakim, 'Ya Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dan kebenaran, saya tidak akan menerima apapun sepeninggal engkau sampai meninggal dunia.' Sampai akhir hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim. Inilah contoh sifat qanaah yang dicontohi oleh Rasulullah SAW dan Hakim bin Hizam. Mengenai sikap qanaah, Wahyu anak seorang karyawan swasta yang bergaji pas-pasan setiap bulannya. Walaupun demikian, Wahyu tetap bersyukur kepada Allah karena dia dan keluarganya sudah diberi rezeki. Dia tak pernah rendah diri, apalagi meminta-minta kepada orang lain. Dia merasa yakin bahwa Allah telah menentukan hasil usaha orang tuanya. Kemampuan manusia itu terbatas pada ikhtiar, sedangkan yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu sikap Wahyu yang qanaah, dan ini adalah sebagai contoh. Perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang qanaah akan bersikap menerima dengan syukur kepada Allah. Sikap yang dimiliki itu akan mendatangkan rasa tentram dalam hidup, menjauhkan diri dari sifat serakah dan tamak. Selanjutnya kita akan belajar tentang sabar. Setelah tadi kita telah belajar tentang tawadhu, taat, qanaah, sekarang tentang kesabaran. Oke, sabar. Pengertian sabar di dalam dan dalil naklinya di dalam Al-Quran, sabar secara bahasa diartikan sebagai ikatan. Menurut ajaran Islam, sabar adalah sikap teguh dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan dengan tidak melupakan ikhtiar dan usaha. Sabar tidak sama dengan pasrah. Pasrah adalah sifat penyerah terhadap keadaan tanpa melakukan usaha, atau disebut juga dengan berangan-angan tanpa usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-153. Contoh sabar dan cara meneladaninya. Kita menemukan contoh terbaik sabar pada Nabi yang menghadapi berbagai kesulitan hidup, sementara mereka tetap tabah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini
seperti kesabaran Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, dan kesabaran Nabi Muhammad SAW. Kesabaran adalah kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam menegakkan risalah Allah. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak langsung diterima oleh masyarakat, sehingga dalam mendakwahkan ajaran Islam sangat hati-hati dan penuh kesabaran. Dakwah yang diutamakan adalah kepada para sahabat dan keluarga terdekatnya yang terlebih dahulu didakwahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fasbir inna wa'dallahi haqqa wastaghfir li dhanbika wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashiyyi wal ibkar. Artinya, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Berlaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang tidak mungkin mempunyai kesabaran kecuali jika ia dibantu oleh cahaya iman. Kesabaran memiliki 5 ciri sebagai berikut. Yang pertama, ketika diagung-agungkan, maka ia kemudian dihina. Ketika berlaku jujur, ia dituduh sebagai pembohong. Ketika menyuruh orang menuju kebenaran, ia akan dicerca. Ketika dilukai, ia tidak melakukan kejahatan apapun. Ketika menuntut haknya, mereka menentangnya. Ali bin Abi Thalib berkata, hubungan sabar dengan iman adalah seperti hubungan kepala dengan badan. Jika kepala terpotong, maka binasalah badan akan binasa. Dengan demikian, tidak ada iman tanpa sabar. Di dalam hadis dikatakan bahwa yang artinya, kalaulah kesabaran itu berwujud seorang lelaki, niscaya ia akan menjadi orang mulia, dan Allah menyukai orang-orang yang sabar. Hadis riwayat At-Tabrani. Dalam hadis lain disebutkan, sabar terhadap sesuatu yang engkau benci merupakan kebajikan yang besar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang demikianlah tugas dan materi yang telah kami sampaikan. Bila ada kurang, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.